Oke teman, di video kali ini kita bakalan update lagi ya untuk analisa kita ya. Jadi udah sekitar seminggu yang lalu dan sebenarnya banyak banget yang udah terjadi gitu ya pada market crypto. Di minggu lalu kita sempat call untuk breakout daripada downtrend channel ini terjadi dan emang udah terjadi gitu ya. Bahkan di beberapa update yang lalu teman ya, ketika kita balik ke dalam downtrend channel ini kita ada ukur untuk Bitcoin ke 91.000 ya. Kita agak ada targetin the next target untuk kita breakdown daripada downtrend channel ini ke 91.000 teman. Lalu ketika Bitcoin hit 90k teman ya, atau di bawah 90k teman, persisnya ketika di 91k something, di situ gue ada bilang Bitcoin kena reject cukup dalam teman ya, dan ada possibility untuk kita ya menuju ke level yang lebih rendah lagi, yang dimana bahkan Bitcoin sempat sampai ke 82.600 baru aja kemarin. Pertanyaannya adalah apakah downtrend ini akan berlanjut atau enggak sih gitu ya. Dan apakah resisten ini, so far sih resisten ini cukup valid gitu ya. Dari tahun 2017 ya, ketika Bitcoin ada di 20.000, it start the bear market all the way ke level 4.000. Habis itu kita hit resisten ini lagi di tahun 2021, mungkin banyak banget yang nggak lihat line kuning ini, tetapi gua kasih tahu aja ke kalian karena so far ini cukup valid temennya. Ketika kita hit line kuning ini, kita nggak menuju bear market sih teman-teman. Kita terkoreksi sekitar 40-50% di sini ya, dari all time high Bitcoin dari 60.000 di tahun 2021 ya, cycle 2021, sebelum kita naik sekitar 130% something, baru setelah itu kita menyentuh garis kuning ini lagi dan memulai bear market. Dan tidak lama setelah itu, 4 tahun lagi, kita ngehit double top di area resisten kuning yang sama teman-teman ya. Jadi bukan kebetulan atau apa teman-teman, tetapi ini semuanya udah kita gambarkan satu garis linear seperti ini. Dan memang terbukti lagi-lagi Bitcoin sudah terkoreksi sekitar 22% sampai saat ini, sampai per hari ini, dari semenjak kita hit line resisten kuning tersebut setelah udah sekitaran 4 tahun dari akhir 2021 sampai saat ini. Pertanyaannya adalah apakah kita bakal lanjut turun? Di manakah target Bitcoin selanjutnya? Akankah likuidasi besar-besaran terjadi lagi? Itu yang pengen gue bahas di video kali ini. Nah, jadi teman-teman, kalau misalnya kalian pengen dapat info yang paling cepat teman-teman, di luar dari gue upload YouTube teman-teman, bahkan ini adalah info yang terakhir teman-teman yang gue post baru aja kemarin, semuanya ini gue ada kasih tau melalui VIP group Ken teman-teman di jangka pendeknya ketika kita breakout teman-teman. Tetapi ternyata kita nggak kuat hanya retest dan naik lagi, tetapi kita malah jebol balik ke bawah teman-teman. Itu semuanya gue ada update secara real time di sini teman-teman ya. Momen kita jebol ke bawah lagi ya, gue targetin bahwa kita bakalan break di bawah downtrend channel. Nah, syaratnya gimana? Kalian bisa tinggal daftar BingX saja menggunakan link yang ada di deskripsi. Kalian bisa memenuhi beberapa tugas yang ada di bawah ini. Sebenarnya nggak perlu sampai yang 8.000 USD, 3.000 USD volume untuk kalian penuhin, nggak perlu teman-teman. Kalian bisa tinggal tanya DM admin aja. Mau linknya ada di deskripsi di bawah. Kalian tanya untuk persyaratan masuknya gimana. Minimal depositnya berapa, nggak perlu sebanyak ini juga, sampai 1000 USD nggak perlu teman-teman ya. Jadi semuanya sangat amat murah teman-teman ya, kalau misalkan kalian memang niat dan kalian memang mau teman-teman ya untuk masuk ke dalam VIP group ini. Udah dari berapa bulan terakhir teman-teman ya, so far analisa kita semuanya cukup akurat rata-rata ya. Bahkan kita udah call signal downtrend teman-teman ya untuk altcoin dan yang lain-lain ketika SUI masih ada di sekitaran 4,8 dolar, ketika semua orang masih FOMO untuk SUI ke 6 dolar, ke 10 dolar. Kita udah call SUI rising wedge ya, semua altcoin bakalan didam parah, dan ini udah kejadian dari tanggal 10 Januari kemarin sampai saat ini masih didam parah teman ya. Mungkin gue bisa kasih ke kalian beberapa replay dari video gue teman. Ini momen ketika gue prediksi kita kebakalan breakout daripada downtrend channel ini teman ya. Kalau in case Bitcoin bakalan breakout, maka skenario yang ini bakalan terjadi pada Bitcoin, di mana ya 93,5 kemarin itu menjadi possible bottom. Kita break teman-teman, and then retest area resisten dari downtrend channel ini sebagai support, and then continuation Bitcoin ke 100k. Nah, itu adalah prediksi di video yang lalu teman-teman, di mana kita expect untuk terjadi breakout yang memang ternyata terjadi teman-teman. Cuman ternyata nggak jadi RBS teman-teman gitu ya. Jadi nggak resisten become support, tetapi malah sampai balik ke bawah sini. Di sini gue udah curiga kayaknya bakalan ada potensi untuk Bitcoin ke bawah lagi teman-teman, di mana ya itu buat kalian yang udah join VIP ya, kalian yang dapetin info ini paling cepat. Ternyata emang bener gitu ya, ketika kita balik ke downtrend channel ini lagi dengan candle volume yang cukup parah di time frame 4 jam. Dari sana gue udah mulai curiga kayaknya ini bukan bakalan breakout, tetapi malah kita bakalan diterjunin ke bawah. Itu gue post di harga berapa, kalian bisa lihat, dicek di sini.
pas Bitcoin masih ada di 96.000 teman-teman. Itu udah gua update untuk target Bitcoin ke 91.000 sampai ke 90.000 awal. Dan di tanggal 25 Februari, di mana ini terjadi 2 hari yang lalu teman-teman, momen ketika Bitcoin ke 90.000 gitu ya, gue udah bilang ke kalian, sekali lagi kalian wajib waspada teman-teman, karena so far kita nggak ngelihat ada penguatan yang terjadi pada Bitcoin. Jadi kemana kira-kira target Bitcoin berikutnya ya, dari 90.000 update terakhir saat ini Bitcoin udah ada di level 84.000. Jadi gue akan kasih tahu ke kalian teman-teman, yaitu di target bagian area-area merah ini teman-teman ya. Jadi ya terakhir kan gue udah kasih kalian lihat gitu ya. Oke, ini resistennya guys gitu ya. Resisten 8 tahun untuk Bitcoin. Banyak banget yang ignore resisten line kuning ini. Tetapi so far ini valid teman-teman ya. Ini resisten line kuning ini ya. Big resist untuk Bitcoin. So far kita belum berhasil breakout. Tetapi gue believe teman-teman, gue percaya di jangka panjangnya, in the end of the day teman-teman, kita bakalan break dan menuju di atas level 112k dan menginvalidasi resisten ini. Pertanyaannya hanya tinggal menunggu kapan aja teman-teman. Jadi memang secara jangka panjang kita masih bullish untuk Bitcoin. Kita masih expect untuk Bitcoin menuju ke level 2 miliar sampai 3 miliar teman-teman. Cuman ya bukan di 1 minggu ke depan, bukan di 2 minggu ke depan teman-teman. Cuman di beberapa bulan kemudiannya gitu ya. Nah, untuk jangka pendeknya gimana teman-teman? Yang kalian lihat di garis merah yang tadi gue kasih kalian analisa teman-teman di VIP group, dan ini pasti so far nanti gue akan update terus menerus lah teman-teman. Jadi bukan berarti ini adalah analisa mutlak akan seperti ini. Pastinya kalau misalkan terjadi pembalikan ya ini nggak bakal kejadian teman-teman ya. Dimana kalau misalkan terjadi pembalikan teman-teman ya, sekali lagi ya, kalau misalkan let's say Bitcoin balik lagi nih ke 96.000 atau 97.000, ya berarti analisa ini menjadi invalid teman-teman ya. Dan gue akan kasih tahu kemana ya kalau misalkan gue lagi nggak kesempatan upload video. Ya gue pasti kasih taunya melalui VIP group teman-teman ya, yang lebih dulu gue bisa post terlebih dahulu. Dan gue akan kasih beberapa play untuk altcoin juga teman-teman ya, semuanya nanti di VIP group juga. Jadi jangan lupa kalian ya kalau mau join bisa langsung join dari sekarang. Nah, jadi garis support ini ya gue udah lihat teman-teman ya, ada beberapa intersection yang sebenarnya cukup menarik. Yang pertama adalah garis resistensi dari bulan Maret ya. Kalian bisa lihat ya, dari bulan Maret, Juni, Juli ini teman-teman ya. Jadi ini adalah garis resistensi yang sebelumnya menjadi resisten dan selanjutnya akan menjadi support atau RBS teman-teman ya. Dimana kalau misalnya Bitcoin menyentuh ini ya, ini berarti sekitar kurang lebih 25% drop lagi untuk Bitcoin teman-teman ya. Yaitu ada di sekitaran 62-63 ribu. And then ini juga ternyata sejajar dengan garis yang satu ini teman-teman ya. Kita ketemu satu titik intersection, titik temu di sini, yaitu dari garis support yang sebelumnya mulai dari tanggal 23 Oktober teman-teman di sini ya. Ini kita hit support ini berapa kali ini ya? Sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali teman-teman ya, yaitu di level 50.000 kemarin sebelum Bitcoin break ke 100.000. Kita hit ini last hit teman-teman ya, sebelum kita break ke 100.000 yaitu di level 55.000. Lagi-lagi kita hit di garis support yang sama, dan ini titik temunya lagi-lagi di level 65.000 teman-teman ya. Cuman kalau misalnya terjadi di bulan Maret, somewhere in bulan Maret, berarti ada di sini teman-teman ya. Kalau misalnya ini terjadi di sekitaran bulan Maretnya, antara di 64.000, 63.000, dan garis yang bawah ini teman-teman ya, ini berarti ada di sekitaran 68, 69.000. Jadi intinya teman-teman ya, dari dua kesimpulan yang kita tarik teman-teman ya, maka level yang kita expect adalah 70k low terbentuk Bitcoin ya. 70.000 awal hingga 60.000 awal teman-teman ya. Berarti around 60.000 something. Nggak sampai 60.000 sih. Cuman sekitaran 63 sampai 70.000 teman-teman ya. Cuman minimal mungkin 70.000 awal itu bisa di hit lah teman-teman ya. Around 72.000 itu minimal banget kayaknya bisa ke hit teman-teman ya. 72.000 sampai around 70.000. Kalau misalkan kita ngomongin closing weekly Bitcoin sejelek ini teman-teman ya, jadi ya sekali lagi ya, kita juga bisa ngelihat support ini dari bagian Bollinger Band. Ini adalah time frame candle weekly untuk Bitcoin. Dan previously teman-teman ya, previously momen dimana kita mendekati BB Band bagian bawah ini, kalian lihat ya, ini di garis hijau ini juga bisa jadi titik support yang kuat untuk Bitcoin ya. Terakhir kali di bulan Agustus ya, ini 2 kali terakhir sih sebenarnya, 2 kali terakhir di bulan Agustus. Pada saat Bitcoin ada di level 25.000 sebelum dia break ke level sampai 70.000 teman-teman ya. Jadi sebelumnya dia udah mendekati nih titik hijau ini, and then pas di 70.000 kan kejadian lagi gitu ya. Bitcoin lagi-lagi hit teman-teman. Nah, kalian bisa lihat di sini.
Kejadian hit lagi di level 52.000, kita mantul ke level 70.000. Abis itu ternyata nggak kuat lagi, kita hit lagi garis hijau ini. Bahkan sempat break di bawah garis hijau ini teman ya. Ke level 50.000. Baru dari sana bener-bener bottom dan Bitcoin ke 100.000. Dan bukan kebetulan atau apa, tetapi lagi-lagi di garis hijau ini ya, saat ini ada di sekitaran 70.000 awal. Makanya kenapa tadi gue bilang ya, target minimalnya itu ada di sekitaran 70k low teman untuk Bitcoin, di luar dari dua garis support yang udah kita tarik inilah teman ya. Targetnya ada di sekitaran 70k low, dimana ini juga bakalan jadi titik temu dari Bollinger Band bagian bawah untuk Bitcoin. Jadi so far teman ya, gue udah ngelihat target ini, gue udah kasih update target ini momen dimana kita break di bawah level 90.000 teman ya. Jadi ketika kemarin teman ya, di tanggal 25 Februari sekitar 2 hari yang lalu, Bitcoin udah sampai ke sempat udah 89 sampai 88 sekian. Itu gue udah kasih tahu teman ya, bahwa ada possibility untuk Bitcoin melanjutkan penurunan dia, karena dia dari manapun kita lihat teman di sini ya, even dari support ini dia benar udah break gitu ya, dan mungkin saat ini bahkan hanya akan jadi support and then ngetes resisten. Jadi seperti ini teman-teman, di jangka pendek bisa aja kita dinaikin lagi all the way ke 90.000 ya, 89 sampai 90.000. Tetapi at the end of the day, kemungkinan besar teman-teman kalau misalnya tidak terjadi invalidasi, kita akan melanjutkan penurunan kita sebelum benar-benar ya mantul lebih kencang lagi dan balik lagi ke atas gitu. Balik lagi ke 110.000 dan menuju ke new all time high teman-teman. Jadi koreksinya mungkin bisa menjadi total correction mungkin sekitar 35% sampai 40% untuk Bitcoin teman-teman ya, dalam 1 bulan ke depan ya. Dan maybe ini mungkin bisa happen di sekitaran bulan Maret teman-teman. Jadi paling kalau untuk jangka pendek ya, kita balik lagi TF 4 jamnya ya, mungkin hanya ngetes ini di level 87.000, atau mungkin kita bisa aja breakout teman-teman, sedikit kasih beberapa harapan palsu untuk orang gitu ya, sampai ke level 90.000, baru di sini lagi-lagi flash another big liquidation pada Bitcoin teman-teman ya. So far gue masih believe dengan play ini tuh bisa terjadi sekali lagi teman-teman ya, sekali lagi. Jadi bukannya kita permaber, bukannya kita bilang Bitcoin akan dump atau sebagainya, Bitcoin menuju bear market, sekali lagi enggak. Dari awal video gue bilang jangka panjang kita sangat amat bullish untuk Bitcoin teman-teman ya. Kalau misalnya teman ya, jadi sekali lagi ini kalau misalnya teman, dan banyak banget yang salah mengartikan ini teman ya. Gue bilang kalau misalnya seakan-akan itu udah pasti teman ya, padahal juga belum kejadian gitu ya. Jadi buat para smart viewers, sekali lagi ya, kalian wajib perhatikan ini. Buat yang ngerti-ngerti aja lah pokoknya, dan buat yang mengerti technical analysis aja, jika teman ya Bitcoin sampai goes back lagi ya, jadi seperti V-shape recovery seperti ini ya, goes back lagi ke level 96-97.000 dengan big volume teman ya. Dengan big volume itu ibaratnya itu seperti ini teman ya, volume besar, dimana ketika Bitcoin flash support teman ya, atau flash liquidation seperti ini, rata-rata kita mantul ke atas lagi ya dengan sangat amat kuat ya. Jadi jika sampai ini terjadi pada Bitcoin ya, dimana ketika kita rebound teman ya, dan rebound itu diikuti dengan strong volume, so far sih kita nggak ngelihat teman ya. Bahkan ketika Bitcoin hit 86.000 ya, kita bisa lihat mantulnya tuh dikit banget teman ya. Bitcoin cuman ke 87, Bitcoin cuman ke 88. Jadi nggak ada satu candle yang benar-benar gede banget yang apa teman ya, yang membuat harga Bitcoin sampai balik ke 90.000 dalam satu candle. Itu nggak terjadi, berbeda seperti sebelum-sebelumnya ya. Kalau yang ini kan oke, ini mantulnya masih bagus banget gitu untuk Bitcoin. Yang ini juga teman ya, pas Bitcoin ke 90.000, kalian bisa lihat, wah ini dalam hitungan 4 jam aja teman ya, 1 hari lah maksimal, ini Bitcoin udah ke 96.000 teman ya. Jadi mantulnya bener-bener kencang banget ya. Yang ini juga volumenya masih oke banget, kena dump langsung kena pambalik sampai sekitaran 6-7% teman ya. Cuman yang ini kalian lihat ini bener-bener lemah banget teman ya. Jadi ini bener lemah banget. Dan oke, gue lanjut teman ya. Jika Bitcoin dengan volume yang sangat amat besar teman ya, bisa balik lagi ke level 96.000, oke, it's over teman ya. It's over. Analisa ini menjadi invalid. Yang kita bilang oke, Bitcoin bakalan ke 65, Bitcoin bakalan ke 60 awal, itu semuanya invalid teman ya. Gue batalkan semua apa yang gue bilang. Sekali lagi, jika Bitcoin sampai ke level 96.000 dengan strong volume teman ya, dan candle volume yang besar, apakah itu bakalan terjadi atau tidak, itu semuanya terserah lagi, balik lagi sama market, balik lagi sama Bitcoin. Tetapi so far secara technical analysis kita ngelihat ini totally breakdown,
under 90k kemarin kita udah beres untuk Bitcoin, itu yang gue lihat sampai saat ini. Jadi sekali lagi kita semuanya main probability teman-teman ya. Di sini gue bukan dukun, gue nggak bisa memprediksi 100% pasti. Jadi as long as Bitcoin under 90k teman-teman ya, atau mentok-mentok balik mantul ke 90 sampai 91k, itu kita juga masih cukup beres untuk Bitcoin, dan Bitcoin masih ada kemungkinan melanjutkan penurunan dia karena memang udah nggak ada support sama sekali lagi kalau misalnya kalian lihat di area-area ini teman-teman ya. Jadi dari Bitcoin breakout dari 70k ke 107k ini semuanya nggak ada support. Ini nggak ada support sama sekali, ini nggak ada support sama sekali, ini juga nggak ada teman-teman ya. Makanya kenapa kita bilang ya plus out ke level 60k sampai ke 70k awal, karena memang di tanggal 5 November sampai ke tanggal belasan November ini benar-benar udah langsung naik tanpa ada support sama sekali atau candle merah sama sekali yang kita lihat. Support terakhir yang kita lihat ini juga cuma ada di level 86.000 yang bahkan kita udah break level ini persis hari ini gitu ya. Jadi itu aja teman untuk merekap semuanya. Semoga smart viewer gua bisa mengerti apa yang gua katakan. Probability saat ini 60-70% bearish, dan semuanya akan berubah kalau misalnya Bitcoin bisa sampai ke 96.000, balik ke 96.000 lagi. Kemungkinan malah ini adalah bottom teman-teman. Pertanyaannya apakah itu akan kejadian atau enggak? Ya kita bakalan lihat market reactionnya seperti apa. Jadi kesimpulannya ya 60-70% probability kita masih expect untuk Bitcoin melanjutkan penurunan dia teman-teman ya. Yang mungkin bisa menjadi the last discount untuk kita sebelum Bitcoin naik 2 kali lipat lagi dari level 70k ini ke level 150k. Dan menyelesaikan bull run di cycle tahun 2025. Paling itu aja, semoga kalian bisa mengerti. Sekali lagi, buat kalian yang cukup terbantu dari video ini, mungkin kalian bisa share ini ke teman-teman kalian. Itu aja teman-teman ya, sekali lagi semuanya akan gua update secara real time melalui VIP group ini. Jadi buat yang belum join bisa silahkan klik linknya ada di deskripsi. Menurut gua VIP group ini adalah grup bernilai belasan juta yang bahkan kalian bayar aja atau kalian spendnya itu nggak sampai sejuta kalian udah bisa join. Bukan berarti kalian harus transfer ke gua, bahkan sejuta itu kalian cuma depositkan doang teman-teman ke exchange BingX untuk kalian play doang, jadi nggak sama sekali gua pegang teman-teman. Kalian udah bisa join VIP group ini sampai seumur hidup teman-teman. Itu aja, dan seperti biasa sampai jumpa di next video.